Selamat siang, trader Indonesia dimanapun berada. Jumpa lagi bersama saya Moritz dari Market. Hari ini seperti biasa, saya kembali hadir lagi buat para trader Indonesia, trader Market yang benar-benar sangat saya hormati. Trader semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa trader semuanya, saya hadir lagi memberikan sedikit analisa, memberikan sedikit informasi buat para trader semuanya sebagai landasan pedoman untuk para trader memulai atau melangsungkan lagi proses trading yang akan dilakukan. Sebelum masuk dulu ya trading, sebelum masuk platform, minimal harus paham dulu situasi apa aja yang terjadi. Ya, kemarin prediksi saya, kalau mau bilang tepat, iya. Tapi kalau dibilang tidak tepat juga tidak. Tema saya kemarin adalah penguatan dolar menuju statement dari Gubernur Sentral Bank Amerika. Memang benar, dolar sebelum statement dia naik. Ya, indeks dolar Amerika. Tapi menjelang statementnya keluar, terjadi gonjang-ganjing pasar dan turun. Seturun-turunnya. Nah, ini dia. Apalagi setelah statement yang dikeluarkan oleh Jeremy Powell. Nah, untuk melanjutkan tema yang kemarin, saya akan melanjutkan juga dengan judul yang sangat luar biasa. Judul hari ini saya akan mengangkat tema tentang apakah Amerika menuju resesi, trader semuanya. Ini adalah kelanjutan dari tema kemarin ya. Ini adalah kelanjutan dari tema kemarin, di mana tema kemarin itu kita berbicara tentang penguatan dolar yang terjadi sebelum Jeremy Powell melakukan statement. Tapi hari ini setelah dia melakukan statement, semua berubah. Ya, apakah Amerika menuju resesi, trader? Karena ada beberapa item, beberapa statement yang benar-benar dikeluarkan oleh si Jeremy Powell ini yang bisa menjadi alasan kenapa saya mengambil tema tersebut ya. Oke, jadi tema hari ini sebelum kita masuk ke analisa, saya akan membacakan sedikit dulu ya. Kita akan berbicara sedikit dulu tentang tema yang terjadi ya. Nah, nanti dari tema itu baru kita mencoba menganalisa pergerakan harga hari ini ya. Ini harus dilihat oleh para trader. Nah, kenapa saya ambil tema tersebut, trader? Karena kalau trader lihat ya, saya ambil tema tersebut karena setelah pidato yang dilakukan oleh Gubernur Sentral Bank Amerika, kita akan melihat di sini bahwa Gubernur Sentral Amerika kemarin, Powell memulai pidatonya mengatakan bahwa Bank Sentral berkomitmen untuk menurunkan inflasi. Ya, Bank Sentral berkomitmen untuk menurunkan inflasi dan bahwa kenaikan suku bunga sedang berlangsung dan tetap sesuai. Kenaikan suku bunga berlangsung dan tetap sesuai. Ya. Nah, saya sedikit melihat statement yang diberikan oleh beliau ya. Salah satu statement yang dikeluarkan oleh beliau, Jeremy Powell ini mengatakan bahwa kemungkinan kenaikan suku bunga yang dilakukan oleh Gubernur Central Bank, The Fed, akan menyebabkan resesi. Nah, ini dia. Kemungkinan akan menyebabkan resesi. Tapi tidak ada pandangan lain, trader semuanya. Harus dilakukan. Ya. Harus dilakukan oleh Gubernur Central Bank Amerika untuk menstabilkan. Ya. Ini kita jangan berbicara tentang resesi di Eropa dulu. Kita berbicara resesi di Amerika ya. Karena kalau resesi di Eropa, resesi di Amerika ya artinya kan harganya kan satu naik mereka sama-sama naik ya, artinya kan sideways ya. Nah, ini dia ya. Kalau kita lihat poin-poin penting dari pidato beliau itu ya, beliau mengatakan bahwa pergerakan sebesar 75 BP sedang dilakukan ya, angka inflasinya ya. Nah, penting sekali untuk melakukan karena inflasi di atas target. Jadi kenapa? Karena inflasi di atas target yang orang bilang ditargetkan ya. Nah,
tingkat netral jangka panjang adalah 2,5, tapi ini 7,5. Nah, ini dia. Oleh karena itu, kita harus melampaui itu untuk menghadapi inflasi yang sangat tinggi. Nah, ini dia. Akibat inflasi pasti akan terjadi resesi. Ya, akibat inflasi akan terjadi resesi. Nah, oleh karena itu, kalau trader lihat pasar setelah statement yang dilakukan oleh Jeremy Powell ini, ya trader ya, pasar akhirnya bereaksi. Mari kita lihat pasar. Kita lihat pasar bereaksi. Kita lihat sini mana platform. Oke, trader lihat. Saya masuk dulu. Oke, kita masuk di Euro USD. Contoh, trader lihat. Permulaan kemarin sangat luar biasa dan trader lihat ya. Nah, ini mulai dari sini 22 ya. Nah, trader lihat. Dia turun penguatan dolar ya. Ini kan karena penguatan dolar artinya Euro USD kan mengalami penurunan. Ya, trader bisa lihat di sini. Sabar, saya tunjukin. Oke. Nah, trader bisa lihat ya. Nah, trader bisa lihat kemarin nih, mulai dari sini penurunan sampai di sini stagnannya. Ya. Sampai di sini stagnannya. Baru setelah itu pasar bergejolak. Pasar bergejolak. Nah, itu beritanya itu kemarin, sabar saya lihat dulu. Statementnya beliau itu kalau nggak salah di pukul 20.30 waktu Indonesia bagian Barat ya. Kalau 20.30 artinya 20.30 ya, jadi jam 4.16. Di sini. Mulai dari sini. Ya. Di sini pasar bergejolak ya. Orang bilang masih besar bearish daripada bullish. Nah, setelah 30 menit menjelang hal tersebut, pasar udah mulai berbalik arah. Dan trader lihat setelah kejadian itu apa yang terjadi? Pang! Statement yang dikeluarkan oleh beliau ya 16.30 ini pasar bergejolak ya. 20 di sini 20.00, 20.30 menuju sampai 29 ya, 21 ya, menuju jam 9 malam. Nih, trader lihat ini pergerakan pasarnya nih. Nah, setelah statement dikeluarkan, ya dia koreksi, wajar itu, wajar. Dia koreksi. Tapi untuk bisa mencapai di sini udah terlalu jauh ya. Nah, ini dia. Pasar bereaksi terhadap hal tersebut. Artinya, tidak tertutup kemungkinan inflasi resesi masih tetap terjadi di Amerika, trader. Ya. Oleh karena itu, si Gubernur Central Bank masih berjuang sangat luar biasa untuk menaikkan lagi. Ya. Nah, oleh karena itu trader, apakah bisa terjadi inflasi di Amerika? Tidak tertutup kemungkinan, trader. Bisa saja terjadi. Apabila sesuai dengan statement yang dilakukan oleh si Jeremy Powell bahwa kenaikan suku bunga bisa menyebabkan resesi. Kemungkinan kenaikan suku bunga bisa menyebabkan resesi. Oleh karena itu apabila dia menaikkan suku bunga terus, ya tidak tertutup kemungkinan menaikkan suku bunga dengan maksud dan tujuan supaya menekan dolar ya. Tapi tidak tertutup kemungkinan resesi akan terjadi. Resesi akan terjadi di sana di Amerika. Nah, itu dia. Selain itu juga salah satu faktor utama resesi yang terjadi di Amerika ya menurut si Jeremy Powell ini adalah lockdown dari Tiongkok ya. Karena lockdownnya ini tidak terlalu ada efek penting yang luar biasa, dan yang paling terakhir adalah ya kita udah tahu masalah yang paling besar itu adanya peperangan di antara Rusia dan Ukraina. Itu dia. Makanya Amerika dalam hal ini pikirannya terbelah dua. Ya, satu sisi ingin membantu Ukraina, tapi di sisi lain perekonomian mereka itu hancur-hancuran, trader. Ya, perekonomian mereka itu hancur-hancuran. Ya, trader bisa lihat juga bukan cuma di ini tapi di gold juga. Trader bisa lihat GBP USD, trader ya. Trader bisa lihat GBP USD dia naik luar biasa, ya. Dia naik luar biasa ya. Ini dia. Karena
pelemahan yang terjadi ya. Ini ya 20.00 di sinilah. Nah, ini di sini dia. Nah, 16 oke di sini ya. 16 di sini. Nah, ini 17 di sini ya, di sini. Nah, begitupun juga di ini trader lihat. Gold terbang tinggi ya. Menjelang statement yang dilakukan oleh, kalau gold bereaksinya lebih dahsyat malahan. Sebelum itu dia udah bereaksi duluan. Ya, reaksi dia sangat cepat gold ya. Nah, ini dia. Nah, oleh karena itu trader, ini merupakan acuan buat kita semuanya sesuai dengan statement yang diberikan oleh Gubernur Sentral Bank Amerika bahwa apabila kenaikan suku bunga akan memperkuat terjadinya resesi di Amerika. Dan kalau udah terjadi resesi di Amerika ya bahaya, karena saya membaca banyak informasi juga di berita. Dan saya biasanya tuh paling malas baca BBC karena BBC itu kan kalau menurut saya berita yang benar-benar, BBC, CNN adalah berita yang benar-benar orang bilang mendukung kepentingan nasional Amerika ya. Kalau malahan saya bilang banyak hoaxnya kalau keadaan perang. Tapi kalau keadaan ekonomi mereka membuat seperti kayak gitu ya itu benar ya. Saya menonton juga di YouTube, orang-orang Indonesia menjerit karena harga bahan pokok melambung tinggi di Amerika. Ya, ini dia. Itu artinya kan menjelang resesi. Dan kalau dipaksakan untuk menaikkan suku bunga, ya tidak tertutup kemungkinan ya resesi semakin cepat akan terjadi. Habis ya. Oleh karena itu, kita akan melihat perkembangan ke depan seperti kayak bagaimana. Apakah The Fed bisa mengontrol keadaan ini? Nah, ini adalah PR yang sangat besar buat The Fed. Karena kita tahu dolar adalah penyumbang yang paling terbesar dari sisi keuangan di dunia, di mana 60% seluruh keuangan di dunia menggunakan mata uang dolar. Oleh karena itu, apabila terjadi resesi mempengaruhi mata uang dolar, maka akan mempengaruhi perekonomian dunia. Oke, trader semuanya, hari ini adalah tema kita hari ini. Kita akan coba masuk ke analisa teknikal. Seperti biasa kita mulai analisa teknikal kita dari gold lagi. Euro angka saham dolar, trader. Trader bisa lihat di sini. Pergerakan euro angka saham dolar. Euro turun kembali dari level 1.06 ya, agak turun ke bawah lagi. Tadi saya udah jelaskan sedikit sih sebenarnya. Selanjutnya informasi berikutnya, Ketua The Fed Jerome Powell bersaksi di depan Kongres dan menekan tekad The Fed untuk membawa inflasi kembali ke target 2,0%. Inflasinya udah tinggi ya, dia harus menurunkan lagi ya. Nah, setelah itu euro datar hari ini di tengah pasar memberikan sedikit kekuatan yang dibuat semalam karena tidak ada tawaran beli dalam pembelian dolar dan bias terhadap euro ya. Nah, kita akan lihat, kita masuk ke platform trader, kita melihat euro angka saham dolar seperti yang telah saya jelaskan bahwa tendensi hari ini untuk euro angka saham dolar kalau menurut saya masih malu-malu dia. Dia akan tetap euro angka saham dolar, mata uang lainnya masih tetap akan menunggu bagian kedua pidato Gubernur Sentral Bank Amerika yang akan terjadi pada pukul berapa ini? Sabar, saya lihat dulu. Pidatonya itu nanti akan terjadi pada pukul, sabar trader, testimoni 21.00 ya, 9 malam hari ini ya. Pada pukul 9 malam ada testimoni yang kedua dari Gubernur Sentral Bank. Jadi tetap wait and see ya. Walaupun kalau kita lihat secara teknikalnya dia masih tetap naik, tapi kita akan lihat ke depan seperti kayak gimana karena segala sesuatu masih bisa berubah ya. Oke, kita lihat ke time frame lebih pendek. Nah, ini seperti kayak gini ya. Rentang harian di 1.05526 sampai 1.05798. Sekarang dia masih bergerak datar sideways ya. Tetap akan melihat arah pergerakan ke depannya kayak gimana, walaupun
tidak tertutup kemungkinan dia masih bisa sedikit naik ya, melewati harian ini ya, 1.0578 rentang harian ini ya, masih bisa. Tapi sekarang dia masih sideways, tapi kalau kita lihat bahwa tidak tertutup kemungkinan juga dia akan mengalami sedikit penurunan. Dan kalau dia menurun, mungkin dia turunnya itu di 1.5669. Itu adalah euro angkel saham dolar. Kita kembali ke pound sterling angkel saham dolar. Bagaimana ke pergerakan pound sterling? Trader, untuk pergerakan pound sterling kita bisa lihat di sini. GBP USD, pound sterling angkel saham dolar tetap sideline sideways setelah memantul dari level terendah intraday, mempertahankan kelambanan secara mingguan. Selanjutnya, politik Inggris dan kekhawatiran Brexit ya, memberikan tekanan turun di tengah keengganan Bank of England untuk kenaikan suku bunga yang berat. Perjuangan dolar Amerika menuju penjualan di tengah sesi yang kurang bersemangat. Hasil pemilu di Inggris, pembacaan awal IMP bulan Juni, dan testimonial The Powell yang kedua sangat dan sangat penting. Oke, kita lihat trader di platform. Yuk kita lihat di platform mana ini platform. Oke, kita lihat di sini di platform trader. Nah, trader bisa lihat di platform. Nah, ini di platformnya, coba kita lihat GBP USD, tendensi harian kita tetap dia menurun. Nah, kita lihat ya, tendensi di euro menguat, bullish, tendensi di GBP bearish. Nah, makanya kita akan melihat korelasinya seperti kayak gimana ya. Walaupun prinsipnya mereka tetap menunggu statement yang akan dikeluarkan oleh Gubernur Sentral Bank Amerika, Jerome Powell ya. Masih tetap menunggu trader. Nah, ini dia ya, harus diperhatikan oleh para trader semuanya. Kita lihat di sini bagaimanakah di time frame yang lebih pendek trader. Kita bisa lihat di time frame yang lebih pendek, sahabat trader. Nah, untuk time frame yang lebih pendek H1, trader bisa lihat kemungkinan dia akan terus mencoba untuk menurun terus. Walaupun hati-hati trader, kalau kita lihat di sini secara garis besar di stochastik dia udah menurun, tapi di RSI ini masih malu-malu. Kalaupun dia terjadi penurunan, dia akan mencoba sampai di rentang harian untuk support di 1.22298 ya. Nah, tapi yang harus trader lihat adalah trader lihat di batas ini. Nah, ini dia. Ini adalah batas terjadi. Orang bilang kalau menurut saya dia terjadi penurunan ya, akan terjadi kalaupun kenaikan. Nah, ini adalah menurut saya ini batas yang harus diperhatikan oleh para trader ya. Nah, jadi akan bermain di sekitar itu aja. Kalaupun dia sudah sampai di sini, dia akan turun. Nah, menurut saya dia masih turun malahan. Kalau menurut saya, kalau memang benar-benar bearish, dia akan tembus 1.2298, tapi setelah itu dia naik. Kalaupun dia naik, menurut analisa saya kenaikan dia itu dia akan mencoba di titik 1.22536 di sini. Dan apabila terjadi penembusan, dia akan lebih tinggi lagi. Minimal ketinggiannya itu sampai di level sini, 1.22605. Harus diperhatikan oleh para trader semuanya. Oke, kita lanjut ke gold. Bagaimanakah gold hari ini trader semuanya? Kita akan lihat di sini gold. Trader bisa lihat gold di sini, pergerakan gold mengambil penawaran jual untuk menyentuh terendah baru intraday dalam segitiga simetris mingguan. Wah, udah main segitiga aja nih, segitiga bermuda. Nah, kekhawatiran perlambatan ekonomi dan agresi kebijakan moneter membebani harga di tengah sesi yang sangat lesu. Dan kita lihat bahwa IMP ya, AS dan kesaksian ketua Gubernur Sentral Bank Amerika The Powell putaran kedua diawasi sebagai suatu dorongan yang terbaru. Harap diperhatikan. Kita masuk ke platform trader. Trader bisa lihat gold. Nah, ini dia gold. Nah, trader bisa lihat gold secara garis besar dia akan terjadi penurunan setelah kemarin kenaikan yang sangat luar biasa. Kita lihat yang lebih pendek. Nah, ini dia masih mencoba melakukan penurunan ya. Dia masih mencoba melakukan penurunan. Sekarang dia coba menembus ya. Ya, setelah dia agak sedikit naik, dia akan menembus di level 1.22596
1833. Apakah dia bisa menembus 1833? Kalau dia bisa menembus, pasti dia akan tujuan berikutnya di 1891 ya. Tapi kalau tidak, ya anggaplah kalau dia tidak tembus, kekuatan sellernya sedikit lebih banyak kekuatan buyer yang terjadi, ya dia akan mencoba mendaki di area sini. Nah, 1837. Oleh karena itu harap diperhatikan. Harap diperhatikan trader semuanya. Harap diperhatikan oleh para trader. Nah, kalau saya lihatnya di area sini. Nah, ini dia ya. Area sini harap diperhatikan oleh para trader. Anggaplah kalau dia tidak bisa menembus area sini, artinya dia akan naik ke atas. Dan tujuan dia yang paling pertama adalah di 1837. Nah, ini dia si Jali-Jali. Lagunya enak, merdu sekali. Ya, ya harap diperhatikan. Makanya trading menggunakan pending order. Kalau memang trendingnya yang sangat kuat, ya silakan langsung buy atau sell biasa aja ya, ikut marketnya aja. Tapi kalau tidak, ya mau nggak mau harus menggunakan the pending order, the art of trading menggunakan pending order. Kita masuk ke Bitcoin. Trader, untuk Bitcoin, trader bisa lihat sini Bitcoin kripto. Untuk kripto trader, kita bisa lihat informasi harga Bitcoin kripto jajaran teratas terpantau alami pergerakan harga yang kompak. Mayoritas kripto kembali melemah ya. Berdasarkan data Coin Market Cap hari ini, Bitcoin melemah 4,02% ya, dan kita bisa lihat bahwa saat ini harga Bitcoin berada di level 19.970. Sebenarnya udah naik sih. Ini udah terlambat beritanya. Kita lihat sekarang trader bagaimanakah pergerakannya. Kita lihat untuk kripto. Nah, Bapak Ibu semua trader Indonesia, sangat jelas sini Bitcoin tendensi hari ini lebih banyak bullish. Memang benar 19.000, tapi sekarang dia udah berada di posisi 20.512 mengalami kenaikan. Trader bisa lihat, nah wah kalau gini dia masih akan naik terus ini trader. Kalau gini dia akan terus naik dan minimal menurut saya dia akan mencoba menembus di level sini. Nah ini dia 20.604. 20.604. Trader bisa lihat di sini juga tendensinya dia udah agak naik ini ya. Nih ya. Oleh karena itu saya bisa bilang bahwa ini sebenarnya dia kayak gini nih. Nah, tendensinya dia masih tetap naik trader. Dan 20.604 oke, dan sampai kalau besok minggu ini 20.000, artinya prediksi saya Bitcoin jitu. Karena di tulisan saya ya, kita lihat tulisan saya dulu ya. Salah satu tulisan saya ya, saya memprediksikan bahwa Bitcoin ini akan menyentuh level, dia akan masih bukan menyentuh level, dia tetap di 20.000, tapi dia akan bermain-main di sekitaran situ trader. Nah, kita bisa lihat, sabar saya coba tunjukin dulu tulisan saya. Nah, ini dia. Trader bisa lihat tulisan saya, prediksi mingguan Bitcoin roller coaster tetap berada di kisaran 20.000. Saya memprediksikannya kemarin ya. Saya memprediksikannya kemarin. Jadi tulisan ini masih valid ya. Saya memprediksinya kemarin dan 20.000 dia masih main di sekitar situ aja, walaupun saya memprediksikan bahwa level tertinggi itu adalah 22 dan level terendah adalah 18.000. Dia pasti bermain di sekitar itu aja. Kemarin sempat 21 turun lagi ya. Dia untuk menuju ke 22 itu sangat luar biasa ya. 20 21 dia turun lagi, masih terjadi pergerakan. Ini harus diantisipasi dan harus dilihat. Nah, oke trader semuanya, kita bisa lihat. Selanjutnya trader, kita masuk ke analisa berikutnya di kalender ekonomi. Trader bisa lihat kalender ekonomi. Ini kalender ekonominya, trader bisa lihat. Untuk hari ini yang harus trader perhatikan adalah nanti 14.30, 15.30 PMI. Nah, ini sangat luar biasa nih. Ini benar-benar hari ini hari berita. 17.00 pertemuan tingkat tinggi pemimpin Uni Eropa. Hati-hati Euro USD. 19.30 klien pengangguran. Wah, klien pengangguran lebih rendah dari sebelumnya. Ini kalau seperti kayak gini ada tidak tertutup kemungkinan akan terjadi penguatan dolar pada saat
prime pengangguran, dan ditutup dengan testimoni ya oleh Gubernur Sentral Bank. Setelah kemarin, hari ini juga dia memberikan testimoni apakah dolar hari ini bisa ya revenge ya, bisa membalikan arah setelah terjadi penurunan hari kemarin. Kita akan lihat sampai tengah malam nanti setelah pasar Amerika berlangsung, atau setelah testimoni dari Gubernur Sentral Bank Amerika. Oke trader, kita lanjut. Kayaknya kita udah selesai ya. Kita udah selesai. Sekarang saya coba masuk dulu di sini. Ayo masuk dulu di sini. Trader semuanya, saya mau sedikit memberikan informasi buat para trader Indonesia dimanapun berada. Kami Amarket, salah satu broker yang luar biasa, tidak kalah dengan broker-broker lainnya. Kita memberikan sesuatu yang sangat luar biasa buat para trader. Sekarang kita punya bonus 20% untuk account MetaTrader 4 dan MetaTrader 5 apabila melakukan deposit. Ya, nanti ada ketentuannya, trader bisa lihat ya. Silakan nanti baca aja. Ya, alamat website resminya ada di deskripsi di channel ini. Kita punya 4 account yang sangat luar biasa. Deposit minimal $10, bisa merasakan transaksi trading bersama Amarket. Jangan lupa juga kalau ingin mencoba, bisa coba dulu di demo. Nanti kalau udah bisa, baru bisa lebih naikkan lagi di account real ya. Semua tergantung dari para trader masing-masing. Oke, selain itu trader jangan lupa juga baca juga informasi saya, tulisan-tulisan saya ya di investing. Dan jangan lupa trader subscribe channel kami, channel yang sangat luar biasa yang memberikan informasi terkini buat para trader semuanya setiap hari. Semakin subscribe, semakin bagus channel kita, semakin bersemangat saya memberikan analisa buat para trader semuanya. Oleh karena itu, subscribe, like, dan like channel kami. Ya, Pak. Oke, trader semuanya. Bapak Ibu semuanya, trader Indonesia, trader Amarket yang saya hormati. Demikianlah analisa harian kita pada hari ini. Saya berharap semoga analisa ini memberikan suasana baru, memberikan informasi baru, memberikan wacana, memberikan ilmu baru buat para trader semuanya. Informasi terbaru buat para trader semuanya. Supaya dari informasi yang saya berikan ini bisa menjadi wawasan para trader memasuki hari yang sangat luar biasa ini apabila para trader melakukan transaksi di platform trading, terutama platform trading Amarket. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Salam Profit Indonesia.